Jika ada orang yang mengatakan kalau mau bantu, bantu aja dengan ikhlas. Nggak usah pakai embel-embel nama di label bantuannya. Nah, saat dengar omongan seperti ini, tiba-tiba saya ingat bagaimana dulu di tahun 2013, waktu saya. Nah, dengan statement tadi yang bilang kalau mau bantu, ya bantu aja, nggak usah pakai embel-embel diberi label nama. Wah, kalau aja waktu itu kami pakai statement tadi ya, bisa aja kami tinggal. Viral di media sosial dan teman-teman juga sudah banyak yang lihat ya soal bantuan dari gereja untuk korban gempa di Cianjur. Tapi kemudian label gereja yang menempel pada tenda bantuan dicopot oleh orang lain karena dicurigai bantuan itu sebagai misi kristenisasi di Cianjur. Setelah ditelusuri oleh Polres Cianjur, ternyata yang mencopot label bantuan secara paksa justru bukan dari warga setempat yang terdampak gempa. Malah dikabarkan warga setempat senang dan menerima bantuan tersebut ya. Akan tetapi, pihak yang mencopot label bantuan itu datang dari ormas bernama GARIS atau Gerakan Reformis Islam. Tak lama setelah itu, banyak tanggapan dari warganet, terutama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menyesalkan apa yang dilakukan oleh ormas tersebut. Kang Emil mengatakan bahwa yang namanya bencana datang kepada siapa saja, tidak pilih-pilih, dan tidak mengenal agama ataupun golongan. Yang membantu bencana pun juga tidak pilih-pilih, boleh datang dari semua pihak, apapun agama dan keyakinannya. Kemudian Kang Emil juga sampaikan bahwa adanya label, stiker, bendera atau apapun adalah hal yang wajar dalam suatu bantuan karena mungkin itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur yang sudah menitipkan dana mereka untuk para korban bencana. Terakhir, Kang Emil mengatakan, meskipun kita tidak bersaudara secara keimanan, akan tetapi kita tetap bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil ini, saya setuju ya teman-teman. Terutama soal pertanggungjawaban bantuan dengan diberi label atau nama. Jika ada orang yang mengatakan kalau mau bantu, bantu aja dengan ikhlas. Nggak usah pakai embel-embel nama di label bantuannya. Nah, saat dengar omongan seperti ini, tiba-tiba saya ingat bagaimana dulu di tahun 2013, waktu saya KKN atau kuliah kerja nyata ya. Ketika itu kelompok KKN saya memberi bantuan berupa tong sampah. Karena kebetulan di desa tempat saya KKN itu masih jarang ditemui tempat sampah dan masyarakat di sana masih terbiasa membuang sampah sembarangan ya. Dengan anggaran yang didapat dari kampus, akhirnya kami memberi bantuan berupa tong sampah. Tentunya sebelum itu, tong-tong sampah itu kami labeli dengan pilok sesuai dengan nama KKN kami dan juga nama kampus kami. Nah, dengan statement tadi yang bilang kalau mau bantu, ya bantu aja, nggak usah pakai embel-embel diberi label nama. Wah, kalau aja waktu itu kami pakai statement tadi ya,
Bisa aja kami tinggal foto tong sampah punya orang sembarangan di jalanan, terus kami klaim sebagai bantuan dari kelompok KKN kami. Dan saat nanti diminta bukti SPJ di hadapan kampus, foto tadi bisa kami pakai dan mungkin aja uang yang diserahkan dari kampus malah kami pakai untuk keperluan kami pribadi ya. Atau mungkin aja orang yang mengatakan statement tadi belum bisa membedakan mana bantuan yang bersifat resmi atau formil, yang uangnya itu berasal dari banyak kantong, dan mana bantuan yang sifatnya pribadi, yang uangnya murni dari hasil kantong dia sendiri. Kemudian kaitan soal membantu dan menerima bantuan itu tidak pilih-pilih, apapun agama atau keyakinannya, saya jadi ingat kisah Nabi Muhammad SAW dan Raja Habasyah yang beragama Kristen. Di masa awal Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah, perlakuan kaum kafir Quraisy yang saat itu menguasai Mekah kepada Nabi serta pengikutnya sangat-sangat buruk. Dikarenakan tindakan kafir Quraisy yang makin hari makin semena-mena kepada umat muslim, akhirnya Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mengungsi ke negeri Habasyah. Pada waktu itu, Habasyah diperintah oleh seorang raja beragama Kristen yang bernama Najasyi. Raja Najasyi terkenal sebagai penguasa yang bijak dan menghormati semua pemeluk agama. Saat rombongan kaum muslim yang dipimpin sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib berjumlah 16 orang itu sampai di negeri Habasyah, berita mereka sampai ke telinga Raja Habasyah. Nah, bukannya malah mengusir kaum muslimin, raja beragama Kristen itu malah menawarkan bantuan berupa suaka kepada kaum muslimin. Raja Najasyi bahkan menyambut mereka dengan hangat dan menjamin keamanan kaum muslim selama berada di Habasyah. Terlebih lagi, saat kaum musyrik Mekah mengirim utusan ke Habasyah dengan membawa hadiah-hadiah mewah untuk sang raja agar bersedia mendeportasi kaum muslim di sana untuk dipulangkan ke kota Mekah, Raja Najasyi justru menolaknya. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang beragama Kristen itu tetap melindungi kaum yang tertindas tanpa pandang apa agama mereka. Lantas, apakah kaum muslim pada saat itu menolak bantuan Raja Habasyah hanya karena ia tidak seiman dengan kaum muslimin? Atau mungkin kaum muslim waktu itu meminta agar tidak ada embel-embel berupa label atau atribut apapun terhadap bantuan yang diberikan oleh sang raja? Kan enggak ya? Dan apakah kaum muslim yang tinggal di Habasyah jadi pindah agama mengikuti agama Raja Najasyi karena sebab bantuan yang diterima? Tidak ya teman-teman. Justru saat kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, sebagian dari kaum muslim tetap ada yang tinggal di Habasyah dan mereka malah menyebarkan ajaran Islam di Habasyah. Nah, teman-teman, kebaikan Raja Najasyi selama melindungi kaum muslimin ini terdengar sampai kepada Nabi. Nabi tetap berhubungan baik dengan Raja Kristen itu dengan rutin mengirim surat menyurat ya. Bahkan diriwayatkan oleh Abi Hurairah, saat Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi melakukan sholat gaib bersama para sahabat di Mekah untuk Raja Najasyi. Dan inilah pertama kalinya sholat gaib dilaksanakan oleh kaum muslimin ya teman-teman.
Kemudian ada lagi kejadian dalam sejarah Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak menolak pemberian meskipun itu datang dari orang non-muslim. Teman-teman mungkin sudah ada yang dengar kisah Zainab binti Al-Haris, perempuan Khaybar beragama Yahudi yang dendam pada Nabi dan berniat meracuni Nabi. Saat kaum muslim memenangkan perang Khaybar, Zainab binti Al-Haris adalah perempuan Khaybar yang kehilangan suami, ayah, dan pamannya sekaligus akibat perang Khaybar. Karena dendam pada kaum muslimin, Zainab berniat membunuh Nabi dengan cara diracun. Nah, ketika perang selesai, Zainab memberi hadiah berupa domba panggang kesukaan Nabi. Tanpa rasa curiga, Nabi SAW menerima hadiah dari perempuan Yahudi itu dan memakannya bersama para sahabat. Saat Nabi dan para sahabat makan domba yang sudah diracun itu, Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi agar jangan memakan daging domba itu. Setelah tahu kejadian tersebut, para sahabat sangat marah dan ingin membunuh Zainab binti Al-Haris. Tapi Nabi SAW malah memaafkan perempuan Yahudi itu ya teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kisah Zainab binti Al-Haris tadi, Nabi SAW saja mau menerima pemberian dari orang Yahudi. Padahal niat pemberian orang Yahudi itu sudah jelas niat yang sangat jahat ya teman-teman. Meskipun awalnya Nabi tidak mengetahui ya apa niat dari pemberian orang Yahudi tersebut. Tapi Nabi SAW tetap saja menerima pemberian tersebut terlebih dahulu. Kembali ke konteks bencana saat ini. Apalagi jika pemberian itu dalam suasana bencana alam ya teman-teman. Jika saudara-saudara kita sebangsa dan sesama manusia memberi kepedulian kepada para korban gempa bumi yang saat ini sedang kesusahan, alangkah indahnya bila kita tidak berburuk sangka terlebih dahulu. Belajar dari kisah Nabi SAW tadi ya. Sepatutnya kita menghormati apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita, tanpa melihat apa agamanya dan apa golongannya. Terakhir teman-teman, di sini saya ingin mengutip Al-Quran surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Terjemahan bebasnya kira-kira begini ya. Andaikan Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian semua satu umat saja, satu bangsa saja, satu agama saja. Akan tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Dia menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Ia memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu perbuat. Demikian saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih semuanya.